Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Orang kikir merusak diri. Shalom saudaraku, kami akan melanjutkan untuk memetik buah salak. Buah salak yang sudah besar dan matang menggugah hati untuk segera menikmatinya. Pada saat kami memetik buah salak, Om memberitahukan bahwa buah-buah salak yang sudah matang harus segera dipetik. Karena apabila tidak segera dipetik, maka akan menjadi busuk di pohon dan akan merusak atau mengganggu pertumbuhan pohon salak. Kalimat ini menggugah hati saya. Pohon salak tidak pernah berbuah untuk dinikmati sendiri oleh pohonnya. Pohon salak berbuah agar buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Mengingatkan saya akan sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 tentang orang kaya yang bodoh. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa orang yang kaya ini adalah orang yang bodoh, karena dia adalah orang yang kikir, yang hanya menikmati berkat untuk dirinya sendiri. Ketika dia melihat hasil tanahnya berlimpah-limpah dan dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Dia tidak berpikir untuk berbagi dengan sesamanya, tetapi dia berpikir untuk menyimpan hasil tanahnya tersebut untuk dinikmatinya sendiri. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dengan kata lain, Tuhan mau Abraham ketika sudah diberkati akan menjadi berkat buat orang lain. Demikian juga dengan kita, keturunan Abraham secara rohani. Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi sesama. Kita harus ingat, tidak semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati sendiri, tetapi ada berkat-berkat bagi orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita.
Tuhan tidak menghendaki kita anak-anaknya menjadi kikir. Karena itu Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jangan kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang pada akhirnya tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jelas bahwa kikir adalah dosa. Karena itu orang kikir, orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Belajar dari pohon salak, buahnya harus segera dipanen untuk dinikmati banyak orang. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan memberkati kita agar hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyadarkan kami semua bahwa dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ada berkat yang Tuhan titipkan untuk orang lain. Tolong kami untuk tidak menjadi orang-orang Kristen yang kikir atau pelit, tetapi kami boleh menjadi orang Kristen yang murah hati, sebagaimana Bapa di surga adalah Bapa yang murah hati. Kami siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjadi berkat, karena kikir hanya merusak diri. Tuhan Yesus memberkati.